Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke bab yang ke-63. Bab bayan annal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban wa annahu ya'rizu bainal masjidain. Bab penjelasan bahwasanya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, dan bahwasanya Islam akan kembali ke dua masjid, itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadis nomor 88, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Umar, kami pernah duduk-duduk di sisi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, lalu Umar berkata, ayyukum yahfadhu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah SAW tentang fitnah? Qultu ana, aku, kata Hudzaifah berkata, aku. Kama qalahu, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal innaka alaihi aw alaiha lajari. Maka Umar berkata, engkau sungguh sangat berani sekali. Iya. Maksudnya Umar mengatakan bahwa Hudzaifah kok berani sekali untuk menyampaikan hadis dan memastikan bahwa itu sesuai dengan yang ia dengar. Karena Umar itu termasuk sahabat yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Bahkan terkadang Umar memukul sebagian sahabat karena berani menyampaikan hadis Rasulullah SAW, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah dicambuk oleh Umar. Gara-gara Abu Hurairah banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Umar lakukan seperti itu, Pak? Supaya orang tidak mudah menyampaikan hadis, sehingga akhirnya tidak terjadi kedustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kesalahan dalam menyampaikan hadis. Baik, kita lanjutkan. Qultu, aku berkata, kata Hudzaifah, fitnatur rajul fi ahli wa malihi wa waladihi wa jarih tukaffiruha as-salatu was-shaum was-shadaqah wal amru wan nahyu. Yaitu fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, anaknya dan tetangganya. Dan itu bisa digugurkan dosanya oleh salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Qal, Umar berkata, laisa hadza urid, bukan itu yang aku inginkan. Artinya bukan fitnah itu yang aku inginkan. Walakinil fitnatu allati tamuju kama yamujul bahr. Tapi yang aku inginkan adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut, silih berganti. Qala laisa 'alaika minha ba's ya Amiral Mu'minin. Hudzaifah berkata, engkau tidak akan tertimpa fitnah tersebut, hai Amiral Mu'minin.
Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Qala ayuksar am yuftah. Umar berkata, apakah pintu itu akan pecah atau terbuka? Qala yuksar, pecah. Qala idzan la yughlaqu abada. Kata Umar, kalau begitu pintu itu tidak akan tertutup selama-lamanya. Qulna, kami berkata, itu para perawi hadis, akana Umar ya'lamul bab? Qala na'am, kama anna dunal ghad al-lailah inni haddathtuhu bihadithin laysa bil aghalid. Apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Kata Hudzaifah, iya. Seperti halnya seseorang mengetahui bahwa ya setelah malam ini ada hari esok. Sesungguhnya aku menyampaikan hadis kepadanya, bukanlah hadis yang al-aghalid, artinya yang dibuat-buat. Ya. Fahibna an-nas ala Hudzaifah, maka kami segan untuk bertanya kepada Hudzaifah, siapa yang dimaksud pintu tersebut? Fa'amarna Masruqan, maka kami pun memerintahkan Masruq. Masruq ini seorang sahabat, seorang tabi'in, tabi'in yang bernama Masruq bin al-Ajda'. Maka kami memerintahkan Masruq untuk bertanya kepadanya. Faqala al-babu Umar. Pintu itu adalah Umar sendiri. Hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan Umar ibn Khattab. Ya, keutamaan apa? Umar ibn Khattab itu bahwasannya fitnah yang bergelombang itu terjadinya setelah Umar meninggal. Fitnah yang bergelombang itu terjadinya setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena Hudzaifah mengatakan, laisa 'alaika minha ba's. Kamu tidak akan tertimpa fitnah itu, hai Amirul Mukminin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Lalu Umar bertanya, pintu itu akan terbuka atau pecah? Kata Hudzaifah, pecah. Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup selamanya. Fitnah yang dahsyat ini, Pak, adalah fitnah munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Demikian pula peperangan antara kaum muslimin, perpecahan dan yang lainnya. Dan itu benar, ya. Muncul setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Setelah Umar meninggal digantikan oleh siapa? Utsman bin Affan. Dan di masa Utsman muncul berbagai macam fitnah. Di antaranya yang paling besar itu Utsman bin Affan difitnah. Ya, munculnya seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Saba. Di mana Abdullah bin Saba membuat sebuah rencana busuk. Apa itu? Yaitu Abdullah bin Saba ingin menghancurkan Islam. Caranya bagaimana? Abdullah bin Saba faham bahwa kalau ia sebagai Yahudi dan orang tahu kalau dia Yahudi, pasti ucapannya ditolak. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba? Ia pun pura-pura masuk Islam. Ketika ia sudah masuk Islam, dia tidak langsung menyebarkan bereaksi dulu, enggak. Tapi ia memperlihatkan ibadah dulu, ibadah. Untuk apa Pak? Ia lakukan itu supaya mendapatkan kepercayaan kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin melihat ini orang ahli ibadah, hebat, Masya Allah, barulah kemudian Abdullah bin Saba mematukkan bisanya. Maka Abdullah bin Saba mulai yang dia pilih tempatnya apa? Tempat-tempat yang baru dikuasai oleh Islam, seperti daerah Persia sana. Ya. Baghdad
Kufah, Basrah. Ya, karena itu tempat-tempat yang memang baru dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar, dan tentunya pastinya keislamannya itu kurang kuat. Keislamannya kurang kuat, sehingga sangat mudah untuk diprovokasi. Makanya memang musuh-musuh Islam itu akan berhasil makar mereka itu di tempat-tempat yang di situ minim ilmu agamanya, sedikit ulamanya. Nah, Ibnu Saba ini melihat tempat Kufah dan Basrah ini tempat yang paling tepat. Kenapa? Karena di sana saat itu tidak ada ulama. Ya, orang-orang baru masuk Islam, belum lama keislamannya, sehingga belum kokoh keimanannya. Sudah begitu, ya sifat orang-orangnya juga sangat cocok untuk diprovokasi di sana itu. Maka kemudian ya Abdullah bin Saba pun mulailah ya menyebarkan fitnah bahwa Utsman bin Affan menzalimi Aisyah, bahwa Utsman bin Affan melakukan ini dan itu. Pokoknya ya bagaimana caranya supaya masyarakat itu benci kepada siapa? Utsman, dengan cara provokasi itu, Pak. Iya. Menjelek-jelekan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, kemudian ya Abdullah bin Saba ini punya temannya juga sama-sama zindik. Dia punya kemampuan untuk menjiplak tulisan orang, karena bisa menulis dengan tulisan yang mirip dengan dia. Ya, di mana ia mengirimkan temannya itu ke Abdullah bin Saba. Di situ ada stempel Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian oleh Abdullah bin Saba diumumkan, Pak, di masjid-masjid ya surat yang dipalsukan atas nama Aisyah radhiyallahu anha tersebut, yang berakibat marahlah kaum muslimin yang ada di sana terhadap siapa? Utsman bin Affan. Maka kemudian pergilah ya beberapa orang, atau sekitar saya lupa berapa orangnya, menuju kota Madinah. Ngapain? Mau demo. Iya. Nah, inilah memang sejarah demo pertama kali itu di situ, Pak. Mereka minta Utsman turun jabatan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang saat itu tersebar di kota Kufah dan Basrah. Melihat itu, Utsman menemui mereka dan bertanya, ada apa? Iya. Lalu mereka menyebutkan ya tentang tuduhan-tuduhan tersebut kepada Utsman. Lalu kemudian Utsman pun menjelaskan bahwa itu semua dusta, itu tidak benar. Iya. Akhirnya pulanglah ya sekelompok orang yang demo itu. Namun apa yang terjadi? Kembali Abdullah bin Saba beraksi lagi, Pak. Ia mengirimkan lagi surat kepada mereka dan memalsukan atas nama Ummul Mukminin. Kenapa Ummul Mukminin yang dijadikan alat untuk dipalsukan, Pak? Karena Abdullah bin Saba tahu bahwa kaum muslimin pasti sangat mencintai siapa? Ummul Mukminin. Sangat mencintai Ummul Mukminin. Ya. Isi daripada surat itu adalah apa? Bunuh Utsman. Kembali lagi mereka, dan memang ya para pendemo ini memang sudah disisipi, Pak. Ya, disisipi ya orang-orang yang sangat benci dan ingin menghancurkan Islam. Karena semenjak Umar menghancurkan Persia, orang-orang Persia itu yang masih setia dengan rajanya itu ingin bermakar juga, ingin sekali untuk membunuh siapa? Utsman, membunuh mereka. Makanya Umar dibunuh oleh siapa? Budak Persia. Umar bin Khattab dibunuh oleh budak Persia ketika sholat subuh itu. Iya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, akhirnya dikepunglah rumah Utsman bin Affan. Dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda.
Ya, selama hampir 20 hari lamanya. Lalu kemudian mereka memanjat rumah Utsman. Dalam keadaan Utsman sedang baca Quran, dibunuhnya Utsman bin Affan secara keji. Ya. Sejarah yang akhwat Islam yang sudah ada dalam kitab-kitab sejarah. Ya, akibat daripada apa? Provokasi. Ya, provokasi orang-orang yang memang ingin bagaimana caranya supaya Islam ini hancur, rusak. Inilah fitnah, Pak. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, saudaraku sekalian, kemudian yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Sabah nggak berhenti. Maka kemudian ia membuat sebuah pemikiran bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang paling berhak menjadi khalifah sebetulnya. Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah menzolimi Ali. Lalu kemudian ya, dia mengatakan bahwa Ali itu sebetulnya Tuhan. Ini kelompok ini yang sebutan kelompok Sabaiyah. Kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib di zaman Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali menyuruh mereka taubat. Jika mereka tidak mau taubat, Ali akan membakar mereka hidup-hidup. Tapi apa kata mereka? Kami semakin beriman engkau Tuhan. Karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan, katanya. Akhirnya kemudian Ali pun membakar mereka hidup-hidup. Dan perbuatan Ali ini diingkari oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kalau aku Ali, aku tidak akan membakarnya, tapi aku akan bunuh mereka. Karena Rasulullah SAW sabda, man baddala dinahu faqtuluh. Iya. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Nah ini saudaraku sekalian, sampai demikian Pak. Di mana pemikiran Syiah ini terus muncul sampai sekarang. Ya, kemudian di zaman setelahnya, ya, ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, terjadilah itu dua kelompok itu. Ya, terbagi kelompok yang fanatik sama Muawiyah dengan kelompok yang fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian, ya, beberapa puluh tahun setelah itu muncul lagi gerakan Yahudi, ya, yaitu Ibnu Ubaid Al-Qaddah, yang dia juga ternyata Yahudi yang pura-pura masuk Islam lagi, yang kemudian dia mengklaim bahwa ia keturunan Ahlul Bait secara dusta. Lalu ia mendakwahkan atas nama cinta Ahlul Bait. Ya, kenapa Ahlul Bait yang dipilih, Pak? Karena memang kaum muslimin semua cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, sengaja memang. Ya, pintarnya mereka itu memainkan perasaan orang, oh ini. Ya, akhirnya mereka mengatasnamakan cinta Ahlul Bait. Akhirnya kemudian mereka berhasil mengumpulkan banyak pengikut sekali. Dan mereka berhasil membuat sebuah daulah, namanya Daulah Fatimiyah. Ya, Banu Ubaid Al-Qaddah itu. Yang keyakinannya sangat sesat sekali, Pak. Mengkafirkan seluruh sahabat, menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan di zaman itu sampai Ibnu Katsir menceritakan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ya, ketika Banu Ubaid ibnu Al-Qaddah itu menguasai, ya, negara-negara, maka setiap yang haji dibunuhi, Pak. Bahkan mereka yang mencuri Hajar Aswad dibawa, ya, ke Persia sana. Ya, selama beberapa tahun tuh Hajar Aswad hilang, Pak. Yang selama itu juga Allah berikan kepada mereka berbagai macam bencana. Sampai diantaranya kelaparan yang luar biasa, kata Ibnu Katsir. Saking mereka kelaparannya, mereka jadi kanibal, memakan sesama. Iya. Bahkan anaknya dijual demi untuk dapat uang. Iya. Sebagai adab Allah atas mereka.
Itu ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah yang menyebutkan tentang itu semua, Pak. Nah, di masa setelah Umar meninggal itu juga muncul selain firqah Syiah, Khawarij muncul, Murji'ah muncul, Qadariyah muncul, Jabariyah muncul, Murji'ah muncul, dan rata-rata munculnya itu di antara Kufah, Basrah, ya disitulah. Memang benar kata Rasulullah SAW, ya bahwa di sanalah tempat tanduknya setan. Di sanalah tempat munculnya fitnah. Ya, Rasulullah menunjuk ke arah timur. Kata para ulama yang dimaksud yaitu Irak yang ada di zaman sekarang itu dulunya masuk padanya Iran dan Irak yang kemudian pecah. Ya. Di sanalah kata Rasulullah SAW tempat munculnya fitnah, dan memang benar secara sejarah hampir semua firqah sesat munculnya dari sana. Munculnya Khawarij dari sana, munculnya Syiah dari sana, munculnya Qadariyah, Jabariyah, ya Mu'tazilah dan yang lainnya. Dari sana munculnya semuanya. Iya. Sampai detik ini ternyata fitnah tak pernah berhenti. Bahkan semakin dahsyat. Makanya kata Umar apakah pintu itu akan pecah atau terbuka? Kata Hudzaifah, pecah. Kalau terbuka kan masih bisa ditutup, Pak. Tapi ini pecah. Apa kata Umar? Kalau begitu tidak akan tertutup selama-lamanya. Memang benar, sampai detik ini fitnah semakin dahsyat, Pak. Dan puncaknya fitnah yang paling dahsyat yaitu ketika di zaman Dajjal. Ini fitnah yang paling dahsyat, Saudara. Ya. Setelah Dajjal mati, baru kemudian fitnah itu kembali hilang. Di zaman siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nggak tahu kita dapetin nggak masa itu ya. Kan untuk mendapatkan masa Nabi Isa menghadapi masa yang berat dulu, Pak. Masa Dajjal itu yang mengerikan ya. Allahul musta'an. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku sekalian. Hadis ini menunjukkan bahwa fitnah itu ada dua macam. Fitnah yang pertama yaitu fitnah yang khusus, fitnah khasah. Itu fitnah yang menimpa pribadi seorang muslim. Apa itu? Yaitu fitnah pada hartanya, pada anaknya, pada keluarganya, pada istrinya, pada tetangganya. Dan ini bisa digugurkan oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini namanya fitnah yang sifatnya khusus. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian buat kalian. Kenapa? Karena terkadang ya, kita punya harta itu ujian buat kita. Harta membuat kita lupa sama Allah, harta membuat kita sombong, harta membuat kita cinta dunia, harta membuat kita lalai, harta membuat kita tertipu dengan dunia. Nah, ini fitnah. Kita punya anak terkadang membuat kita pelit, mau berinfak jadi susah. Ya, atau istri yang terlalu cinta dunia mengakibatkan kita akhirnya tidak bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fitnah semuanya, saudaraku sekalian. Ini namanya fitnah yang khusus. Yang kedua yaitu fitnah yang umum, yaitu yang menimpa seluruh kaum muslimin. Berupa apa? Yang sudah kita sebutkan tadi. Berupa perpecahan. Berupa munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menyesatkan, hawa nafsu. Demikian pula syahwat yang merajalela.
Dan disifati oleh Hudzaifah atau oleh Umar di sini yaitu bergelombang, Mbak dia. Kayak gelombang apa? Laut. Artinya gelombang itu kan silih berganti. Datang gelombang kemudian pergi, datang lagi gelombang pergi, datang lagi, terus seperti itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Nasai, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Tsumma taji'ul fitan," kata Rasulullah. Kemudian akan datanglah fitnah-fitnah. Fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, di mana fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Artinya fitnah yang akan datang lebih berat dibandingkan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, kata Rasulullah. Maka mukmin yang sadar ini fitnah berkata, ini akan membinasakan keimananku. Sumatan kasyif, kemudian fitnah itu pergi. Summa taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan agamaku. Sumatan kasyif, kemudian pergi lagi, terus demikian. Lalu Rasulullah SAW sabda, faman arada an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Waliyati ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah ia bergaul dengan manusia seperti sesuatu yang ia suka untuk digauli dengannya. Subhanallah. Ya, ini fitnah yang kedua ini dahsyat, Pak. Kenapa? Karena fitnah ini membuat banyak orang terhempas. Ya, terkena fitnah, syubhat, pemikiran yang sangat menyesatkan. Di zaman sekarang ini fitnah dahsyat banget, Pak. Dahsyat yang tidak ada di zaman sebelumnya, Pak. Ya, terutama dengan adanya media. Ya, HP dan yang lainnya. Waduh, luar biasa sudah. Syubhat pemikiran sangat merajalela. Sehingga banyak orang yang ketika berusaha meniti jalan sunnah, ingin kembali kepada Allah, langsung terhempas oleh syubhat itu. Kalau dia tidak dibantu sama Allah, ngeri, Pak. Belum lagi syahwat di zaman sekarang, Pak. Ya, bagaimana di zaman sekarang syahwat itu betul-betul ngeri. Wanita-wanita dipamer-pamerkan auratnya. Ini membuat banyak para pemuda keimanannya itu goyang, goncang, goyah. Makanya, akhi, hanya mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah saja yang takut sekali agamanya rusak. Ya, munculnya fitnah yang dahsyat ini luar biasa. Hanya mukmin saja yang berusaha lari. Adapun orang yang kurang keimanannya terkadang ia mencampakkan dirinya kepada fitnah, Pak. Ya. Dan bahkan dia tidak sadar kalau dia sebetulnya sudah terbawa arus fitnah. Dan dia tidak peduli. Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Namun alhamdulillah, Pak, Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita beberapa bimbingan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita harus bersikap di zaman fitnah yang dahsyat itu, Pak. Apa bimbingannya? Yang pertama, Pak, ya, yang harus kita lakukan di zaman yang penuh fitnah yang dahsyat seperti ini, yaitu selalu sibuk dengan menuntut ilmu. Selalu sibuk dengan menuntut ilmu. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 101. Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah
Dan pada kalian ada rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, ada hadisnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata Ibnu Katsir, wa kaifa takfurun ay annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran akan jauh dari kalian kapan? Itu ketika kalian terus-menerus mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini jaminan saudaraku, bahwa kalau kita senantiasa belajar Al-Quran, belajar hadis, tentunya dibimbing oleh para ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya, itu adalah merupakan cara yang paling kokoh untuk menemangi diri kita dari berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah apa? Syahwat. Makanya orang yang menuntut ilmunya lemah itulah Pak, yang akan mudah terhempas Pak. Iya. Tapi orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh dia semangat untuk menuntut ilmu, insya Allah orang-orang seperti ini akan selamat, biiznillah. Makanya Al-Quran ini hablullah, tali Allah. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah tali Allah ini seluruhnya. Kalau kita tidak pegang tali Allah ini Pak, kita akan terpuruk, terhempas. Iya. Makanya kelihatan Pak, banyak ikhwan yang kelihatan dia, Masya Allah di awal-awal ngaji, ya, semangat. Mulai terhempas tuh Pak, satu persatu. Kenapa? Karena Allah tahu orang siapa yang memang sungguh-sungguh menuntut ilmu, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh dia mempertahankan agamanya, dia berusaha untuk memperbaiki agamanya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Kita perlu kesungguhan Pak. Ya, untuk menjaga agama kita ini butuh kesungguhan di zaman ini. Ya. Nah ini yang pertama. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda untuk mereka yang di akhir zaman itu, ya, kata Rasulullah SAW, innakum fi zamanin ta'ishuna fi zamanin kathir fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu. Kalian wahai para sahabatku, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit dan yang memberinya banyak. Dan beramal di zaman ini, kata Rasulullah, lebih baik dari berilmu. Dan nanti akan datang, kata Rasulullah, suatu zaman yang para fuqahanya, orang-orang yang alimnya sedikit, tapi penceramahnya banyak, Pak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Dan berilmu di zaman itu, kata Rasulullah, lebih baik dari beramal. Iya. Artinya pahala menuntut ilmu di saat itu apa? Besar sekali. Makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan, di zaman ini jihad yang paling besar adalah jihad ilmu. Jihad apa? Jihad ilmu. Karena kita di zaman fitnah, Pak. Kita harus punya basirah, ilmu yang dalam untuk bisa menyikapi fitnah-fitnah ini, Pak. Nggak bisa kita menyikapi fitnah hanya dengan sebatas semangat saja, nggak bisa. Bahkan hanya sebatas semangat saja hanya akan menghancurkan. Ya, kata Syekh Utsaimin apa? Al-awatif hiyal awasif. Sebatas semangat saja itu bagaikan angin ribut. Iya. Ini wasiat Nabi yang pertama bagi kita yang hidup di zaman fitnah. Selama masih ada ustadz, masih ada ulama, Pak. Ini ulama-ulama yang tersisa ini gunakan baik-baik, Pak. Kenapa? Karena masalahnya Rasulullah sudah mengabarkan bahwa semakin ke sana ulama semakin sedikit. Semakin Allah cabut itu, ya,
para ulama Allah wafatkan itu. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tidak. Tapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, ketika Allah tidak lagi menyisakan para ulama, apa yang terjadi? Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, kata Rasulullah. Fasu'ilu, lalu pemimpin-pemimpin agama itu ditanya, fa'aftau bighari ilmin, lalu mereka ditanya tanpa ilmu, mereka menjawab tanpa ilmu, berfatwa tanpa apa? Ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah sekarang ini masih ada, Pak. Ya ustadz-ustadz yang kokoh keilmuannya, ya ulama-ulama, ini gunakan yang ada ini. Ya, sebelum mereka semua pergi meninggalkan kita. Sebab kalau ulama sudah pergi, khalas. Manusia tanpa ulama, kata para ulama apa? An-nas ya min dunil ulama kal bahaim. Manusia tanpa ulama itu akan jadi seperti binatang ternak. Ya. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memahamkan. Di negeri kita malah ya usaha untuk menjelek-jelekan ulama itu luar biasa, Pak. Kenapa? Karena mereka tahu ulama ini memang pintunya. Kalau ulama sudah dijelek-jelekan, orang tidak akan menuntut ilmu, dijatuhkan, dicari-cari kesalahannya. Ya, dengan sekuat tenaga. Supaya apa tujuan terbesarnya? Tujuan terbesarnya menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Sikap yang kedua, di zaman fitnah ini harus gimana sih? Ya, dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi huthalatin minan nas?" Bagaimana sikapmu hai Abdullah kalau kamu hidup di tengah-tengah manusia, masyarakat yang sudah rusak? Wa kanat uhudum hakadha, dan mereka sudah tidak bisa dipercaya seperti ini, kata Rasulullah. Artinya ya mereka sudah rusak agamanya, sudah tidak bisa dipercaya ya amanahnya. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr? Ilzam baitak wamlik alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa alaika bi khassati nafsik wa da'anka amrul awam. Banyak-banyak tinggal di rumah, tahan lisanmu, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Dan hendaklah kamu lebih memikirkan aib-aib dan kesalahanmu. Dan jangan kamu pikirkan aib dan kesalahan orang lain. Ternyata di masa fitnah ini Pak, kita disuruh yang pertama apa? Jangan terlalu banyak ya jalan-jalan ke tempat-tempat fitnah. Yang kedua apa? Menjaga lisan. Sementara kita di antara kita lebih banyak ngoceh di media sosial. Ya, di Facebook dan yang lainnya. Padahal di zaman fitnah seperti ini kita disuruh menjaga apa? Lisan. Jaga lisan. Hati-hati, jaga lisan. Ya. Apalagi ambil yang kamu lihat ma'ruf, tinggalkan yang kamu lihat apa? Mungkar. Kemudian hendaklah kamu lebih memikirkan ya dirimu sendiri. Keselamatan dirimu yang kamu pikirkan itu. Gak usah kita mikirkan aib orang lain. Yang kita pikirkan ya diri kita sendiri, ya akhwat Islam. Ini subhanallah ya wasiat Rasulullah untuk Abdullah bin Amr bin Al-As. Di antara wasiat Rasulullah SAW di zaman fitnah apalagi ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Yaitu kita disuruh rujuk kepada pemahaman para sahabat. Kita disuruh merujuk pemahaman siapa? Para sahabat.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur Al-Irbad bin Sariyah, ya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah SAW apa? Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpin kalian itu berasal dari Ethiopia. Dalam satu ayat yang lain yang telinga dan hidungnya buntung. Ya. Walaupun kalian dipimpin oleh pemimpin seperti itu. Padahal dalam Islam, Pak, hamba sahaya Ethiopia nggak boleh jadi pemimpin. Syarat pemimpin dengan ijma seluruh ulama adalah dia harus merdeka, nggak boleh hamba sahaya. Tidak mungkin hamba sahaya jadi pemimpin kecuali pasti caranya nggak benar, Pak. Ya, biasanya dengan cara pemberontakan dan yang lainnya. Tapi tetap Nabi SAW menyuruh apa? Mendengar dan taat. Lalu Rasulullah bersabda apa? Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang sangat banyak sekali. Fitnah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda apa? Memberikan kepada kita bimbingan di masa itu. Ketika kita melihat perpecahan yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Maka saat itu peganglah sunnahku kuat-kuat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Iya. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit ya dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kemudian jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Ternyata Rasulullah SAW, Pak, ketika mengabarkan umatnya akan berpecah belah. Umatnya akan apa? Berpecah belah ini. Kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Apa yang Rasulullah bimbingkan kepada kita, Pak? Apa? Kata Rasulullah, hendaklah saat itu kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Apa itu? Bid'ah. Berat loh, Pak. Di zaman yang banyak perpecahan, berpegang kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah itu berat. Makanya Rasulullah sabda apa? Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit ya dengan gigi geraham. Makanya sebut dalam sebuah riwayat apa? Al-mutamassik bisunnati inda ikhtilafi ummati kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku saat terjadi perpecahan dalam umatku itu bagaikan memegang bara api. Berat. Ya. Nah ini ya akhi, ternyata di masa fitnah yang kaum muslimin berpecah belah seperti ini, Rasulullah bimbingannya ini, pegang sunnah Rasulullah dan para sahabat. Dalam satu ayat demikian, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Yang kedua, jauhi bid'ah. Bagaimana kita bisa menjauhi bid'ah kalau kita tidak mempelajari apa itu bid'ah, apa itu sunnah? Mana yang bid'ah, mana yang sunnah? Justru sekarang, Pak, ya, orang kalau bicara tentang ini bid'ah, ini bid'ah, ini sunnah, malah dia dimasukkan dalam apa? Kategori radikal. Ya. Tanda ciri radikal, suka bid'ahin. Kalau suka bid'ahinnya sembarangan, ya betul, ini nggak benar.
Tapi kalau membid'ahkan sesuatu dengan ilmu, dengan hujah dan keterangan, itu harus. Karena Rasulullah SAW setiap khutbah Jumat mewanti-wanti umatnya dari bahaya bid'ah. Setiap khutbah Jumat. Apa kata Rasulullah? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini yang Rasul ucapkan setiap khutbah Jumat. Justru sekarang khotib Jumat yang ngomong kayak gini nih, wah ini Wahabi nih. Padahal Rasulullah setiap khutbah Jumat tuh selalu mengingatkan itu. Ya, setelah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, lalu membacakan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara itu yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Kok Nabi setiap Jumat mengingatkan itu, Pak? Iya. Kenapa? Karena memang bid'ah itu termasuk fitnah yang dahsyat, Pak. Munculnya bid'ah itu membuat apa? Hilangnya sunnah. Karena bid'ah itu membuat kemurnian Islam itu hilang. Islam tidak murni lagi, tapi dicampuri oleh ya bid'ah, karena bid'ah itu hasil pemikiran manusia, bukan berasalkan dari dalil Al-Quran dan hadis. Karena disebut bid'ah karena memang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Iya, ikhwatal Islam, saudaraku sekalian. Nah lihat, di zaman fitnah kita disuruh itu, Pak, bimbingannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Berat, Pak, berat. Iya. Tapi harus dipegang. Bara api masalahnya panas. Dipegang panas, dibuang neraka. Gimana coba? Ya sabar sampai kita meninggal dunia. Nah ini saudaraku sekalian, di antara bimbingan Rasulullah SAW di masa apa? Fitnah. Iya. Jadi ini faidah yang kedua, bahwa fitnah ada dua macam. Yang pertama fitnah yang sifatnya apa? Khusus. Yang kedua fitnah yang sifatnya apa? Umum. Nah fitnah yang umum ini berupa perpecahan, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, fitnah syubhat yang sangat dahsyat, demikian pula fitnah syahwat yang merajalela. Ya, yang Rasulullah sebutkan di antara tanda hari kiamat apa? Ilmu akan diangkat dan tersebarnya kejahilan terhadap agama. Zina merajalela dan banyaknya pembunuhan di mana-mana. Ini termasuk fitnah. Iya. Faedah yang ketiga, saudaraku, yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku, ya seiman, azani Allah wa yakum. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita memahami fitnah. Ahamiyatu ma'rifatil fitnah. Lijtinabiha, dalam rangka untuk menjauhinya, Pak. Kenali fitnah, Pak. Dan untuk mengenali fitnah membutuhkan kepada apa? Ilmu. Makanya kata para ulama, ya, ulama itu mengetahui fitnah sebelum terjadinya dengan melihat tanda-tandanya. Sedangkan orang yang bodoh, yang tidak paham, kurang ilmunya, baru tahu fitnah setelah pergi fitnah itu. Kenapa? Karena fitnah itu, Pak, terlihat indah di awalnya, Pak. Fitnah itu apa? Ya, terlihat indah di awalnya. Fitnah itu terkadang membawa syiar amar ma'ruf nahi
munkar. Fitnah itu terkadang membawa syiar jihad fisabilillah. Iya. Makanya saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, hanya ulama yang paham ini fitnah. Dengan apa? Dengan kedalaman ilmunya, Pak. Tapi orang yang kurang keilmuannya, karena mereka itu memang hanya sebatas semangat, karena memperjuangkan agama hanya dengan semangat sangat mudah terhempas pada fitnah, Pak. Mudah terprovokasi, mudah bersikap dengan sikap-sikap yang arogan, mudah menyebarkan kata-kata yang tidak baik dengan mulut-mulutnya itu. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini saudaraku sekalian, jadi penting sekali kita belajar fitnah. Yang ada di zaman sekarang, fitnah-fitnah ini penting kita pelajari untuk kita jauhi, Pak. Dan fitnah yang paling dahsyat dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat itu apa sih, Pak? Syubhat itu semua argumentasi untuk membenarkan sebuah kebatilan. Dan terkadang argumentasi itu dengan nyari-nyari ayat atau hadis yang dipahami, dipaksakan sesuai dengan pemahamannya. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, tapi kalau kita tahu ilmunya, paham kita ini syubhat. Makanya kenapa di zaman fitnah kita sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu lah kita bisa paham ini fitnah, ini bukan. Ini akan menimbulkan fitnah atau tidak. Nah, disinilah penting, Pak, kita untuk selalu bertanya kepada ahli ilmu. Sikap apapun yang kita mau lakukan, tanyalah dulu. Jangan gegabah. Ya, terutama di zaman fitnah ini. Sebelum berbicara, pikirkan baik-baik. Kira-kira pembicaraan ini akan menimbulkan fitnah atau tidak. Ya. Ini saudaraku sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.